Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 105-106. Semua orang menatap tombak panjang itu. Badan tombak panjang itu terbuat dari magma dan berwarna merah tua. Di dalam badan senjata, magma itu bergulung dan mengamuk, memancarkan kekuatan panas yang mengerikan. Itu terkorosi dan meleleh dalam sekejap. Di atas ujung pistolnya, ada lampu merah aneh yang membuat orang bergidik. Senjata ini berdiri di sana seperti orang kuat yang tiada taranya, membuat orang lupa dan takut. Karena masih ada jejak dewa perang di tubuhnya. Dewa perang itu adalah eksistensi menakutkan yang bisa menyaingi Destiny saat itu. Tidak ada yang mengira bahwa Andaosin sebenarnya memiliki tombak yang digunakan oleh dewa perang. Tentu saja, setelah dipikir-pikir, ini normal. Bagaimanapun, keluarga An adalah keluarga dewa bela diri. Kedua dewa bela diri itu pasti meninggalkan beberapa kartu truf untuk keluarga An. Di kejauhan, kamu melihat tombak itu, diam, senjata seni bela diri. Dia bisa merasakan bahwa senjata ini sangat kuat, terutama aura dewa perang di dalam senjatanya, yang membuat orang merasa seperti ada gunung yang menekan mereka. Namun, tidak ada rasa takut di mata Ye Guan. Ye Guan menatap senjata seni bela diri itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan pada saat ini. Tuan Ta tiba. Tiba berkata, gunakan pedang Xingdao. Tuan Ta bingung, kenapa? Ye Guan tersenyum dan berkata, dia tidak pantas mendapatkannya. Tuan Ta. Pada saat ini, Andaosin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak seni bela diri. Ledakan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang di lapangan bergulung seperti air pasang. Tekanan kuat bergetar ke arah sekeliling dalam sekejap. Pada saat ini, aura Andaosin mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Nafasnya saja sudah begitu kuat. Di puncak gunung, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Anya, kepala keluargaan. Dia perlahan menutup matanya dan berkata, situasi keseluruhan telah diputuskan. Bukan hanya Anya saja yang berpikir demikian, semua orang di ruangan itu juga berpikiran sama. Senjata seni bela diri ini berada di luar jangkauan tingkat dewa, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa kecuali pedang Kingsuan dari klan Kaisar Mayat Hidup, tidak ada benda suci di seluruh negara bagian dunia tengah yang dapat menandingi senjata ini. Saat senjata ini muncul di sini, itu sudah merupakan serangan pengurangan dimensi. Pada saat ini, Na Andaosin tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Ye Guan dengan wajah galak. Dasar jalang, aku akan menembakmu hari ini. Pada saat ini, dia secara alami sangat marah. Dia sebenarnya ditekan oleh orang rendahan di depannya ini sekarang. Apalagi masih menjadi sorotan publik, baginya, ini sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, Andaosin memegang tombak di tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke arah Ye Guan di kejauhan. Tertawa, di mata semua orang, tombak itu ditembakkan ke arah Ye Guan dengan seberkas api. Klik, dalam sekejap, ruang dalam radius 100 kaki terbelah pada saat ini. Ye Guan menatap tombak yang ditembakkan tanpa ekspresi di wajahnya. Xiaota sedikit cemas. Ada kehendak dewa perang di senjata ini. Anak kecil, jangan ceroboh, gunakan pedang berjalan.
adalah kehendak dewa perang. Munculnya kehendak dewa bela diri di sini adalah serangan pengurangan dimensi. Ye Guan menatap tombak itu. Dia hanya menatapnya. Dia sudah merasakan kehendak dewa perang, sangat kuat. Itu bahkan memberinya gagasan untuk tidak bisa menolak. Tetapi saat ini, dia memikirkan banyak hal melawan. Penindasan, dari Nanzu hingga sini, dia menemui banyak ketidakadilan. Alasan, adil. Di dunia ini, berapa banyak orang kuat yang mau menggunakan kebebasan orang lemah sebagai batasannya? Bukan tidak satu pun, tapi sangat sedikit, seringkali, itu adalah penindasan. Tinjuku lebih besar darimu, jadi akulah yang benar. Latar belakang keluargaku lebih kuat darimu, jadi aku akan menindasmu. Sama seperti momen ini. Akankah Anjia bisa bernalar dengan dirinya sendiri? Akankah Anjia bersikap adil pada dirinya sendiri? Apakah semua orang peduli tentang benar dan salah? Apakah kehendak dewa bela diri ini peduli dengan hal ini? Tidak akan. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Selama ini, dia hanya melihat Fa Guanxuan, tetapi tidak melihat pengawal Guanxuan yang kuat di Akademi Guanxuan selain Fa Guanxuan. Jika semua orang mematuhi metode Guangxuan, mengapa seorang ahli pedang manusia menciptakan pengawal Guangxuan? Hukum adalah inti moralitas yang terakhir. Dan kekuatan adalah inti akhir dari moralitas. Jika Anda tidak etis, hukum akan menghukum Anda. Jika Anda tidak mematuhi hukum, tinju akan menghukum Anda. Oleh karena itu, kebenaran dan keadilan tidak terletak pada Guangxuan Fa, tetapi pada hati dan pedangnya sendiri. Setelah membaca ini, senyuman di wajah Ye Guan perlahan melebar. Saat ini, dia menyadari kebenaran di dalam hatinya. Kenali aku, pahami dunia. Untuk mengubah semua ketidakadilan, Anda hanya bisa mengubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Di mata semua orang, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang ini sangat biasa. Tapi dengan tusukan pedang ini, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat pedang itu keluar, mata lelaki tua berjubah hitam di sebelah Anya di puncak gunung tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Pedang. Kaisar pedang." Dan saat suara ini jatuh, seluruh tubuh Anya terasa seperti disambar petir. Ketika Gu Chaoyuan melihat Ye Guan membuat pedang itu bergerak, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan kemudian dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Ye Guan di bawah dengan tidak percaya. Pedang Kaisar, boom. Di panggung kompetisi, pedang Ye Guan dengan paksa menghentikan tombaknya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dan wajah Anda Osin penuh dengan ketidakpercayaan ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari Ye Guan, di dalam tubuh Ye King, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar. Kaisar pedang mengenali dirinya sendiri dan jalan dunia, dan dia memiliki keyakinan yang kuat pada jalan pedang. Orang ini sebenarnya Kaisar Zeng, benar-benar agak mesum saat ini. Petik 2. Kaisar pedang, Ye King tercengang, lalu tertawa. Dia tentu saja sangat senang melihat Ye Guan menjadi Kaisar pedang. Ji Xuan juga sangat terkejut saat ini. Dia bisa merasakan aura Ye Guan telah mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Ini bukanlah kekuatan pedang yang seharusnya dimiliki oleh pedang agung abadi. Ini Kaisar pedang. Ketika ide ini muncul di benaknya, dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Orang ini benar-benar menjadi kaisar,
kulit sapi. Ji Xuan hampir melompat kegirangan. Di dalam menara kecil itu tiba-tiba tertawa keras. Haha, Kaisar Pedang, orang ini benar-benar menjadi Kaisar Pedang karena kehendak Dewa Bela Diri itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku harus menyombongkan diri. Aku sungguh pandai mengajar. Haha. Suara misterius. Di lapangan, Ye Guan menatap tombak di depannya. Kehendak seni bela diri masih ada, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi merasakan rasa penindasan itu. Meskipun dia kini telah menerobos dan menjadi Kaisar Pedang, namun, kemauan seni bela diri ini masih sangat kuat. Ye Guan merasa hormat, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Ledakan di mata semua orang, tombak itu langsung didorong ke belakang oleh pedangnya, dan saat berikutnya, cahaya pedang melintas di lapangan. Target dari cahaya pedang ini tidak lain adalah An Daoxin. Melihat pemandangan ini, mata An Daoxin tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Kaisar Pedang, dengan bakat seperti itu, bahkan jika ditempatkan di seluruh Akademi Guangxuan, itu pasti akan menjadi eksistensi menakutkan yang bisa masuk 10 besar. Tapi dia tidak menyangka ada monster seperti itu di dunia tengah Tiongkok sebelum dia. Tepat ketika pedang Ye Guan sampai ke An Daoxin, perubahan tiba-tiba terjadi. Ye Guan menyipitkan matanya dan menebas ke kanan. Ledakan, cahaya pedang meletus, dan di depan Ye Guan, sesosok tubuh mundur lebih dari 10 kaki. Dan Ye Guan juga mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Ye Guan melihat ke depannya. Tidak jauh di depannya, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di sana. Orang kuat di alam kesengsaraan ilahi. Seseorang di lapangan berseru kaget. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah orang kuat dari Anjia. Segera, ekspresi semua orang menjadi aneh. Anjia orang kuat. Bukankah ini duel yang adil? Mengapa pria kuat dari keluargaan ini melarikan diri? Brengsek, apakah ini pilihan yang tidak tahu malu? Di puncak gunung, wajah Anya sangat muram. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan An Daoxin mati di sini. Jika An Daoxin jatuh, maka keluargaan akan hancur. Tidak ada generasi muda yang membawa spanduk. Dan alasan terpenting, itulah kematian Ye Guande. Harus mati, Kaisar Pedang yang begitu muda. Saat ini, dia sudah merasakan sedikit ketakutan. Jika Ye Guan pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan, dan dengan sumber daya di sana, bukankah dia akan berangkat begitu saja di masa depan? Oleh karena itu, untuk menetap dan memiliki masa depan, Ye Guan harus mati di sini. Setelah membaca ini, Anya tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, "Kosongkan tempatnya." Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang kuat di pegunungan tercengang. Apa yang akan dilakukannya? Gu Chaoyuan memandang Anya dengan wajah yang sangat jelek. "Tuan An, apa yang akan kamu lakukan? Ini Akademi Guangxuan, kamu." Anya tiba-tiba menoleh ke arah Gu Chaoyuan. "Diam, jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, kamu kepalanya jatuh ke tanah." Gu Chaoyuan sangat marah, dan pada saat ini, Anya tiba-tiba mengeluarkan jimat batu giok dan menghancurkannya. Ledakan dalam sekejap, di belakang Anya, ruang itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian,
aliran aura mengerikan melonjak. Melihat pemandangan ini, ekspresi Gu Chaoyuan tiba-tiba berubah drastis. Brengsek, apakah Anjia gila? Segera, di bawah pandangan semua orang, hampir 1000 orang kuat dari keluarga bergegas keluar. Di antara mereka, ada 36 orang kuat di alam kesengsaraan ilahi. Termasuk yang ada di arena, ada 37. Dan di bawah alam kesengsaraan ilahi, sebenarnya ada lebih dari 100 orang di alam kesengsaraan Dao. Selain itu, alam terendah adalah alam kesengsaraan besar. Barisan ini secara langsung telah menghancurkan Akademi Guangxuan di dunia tengah Tiongkok. Melihat barisan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Mengerikan. Inilah keluarga teratas di dunia. Hal yang paling menakutkan adalah ada aura kuat misterius dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kegelapan di sekeliling. Beberapa aura sebenarnya melampaui aura yang kuat di alam kesengsaraan ilahi. Memalukan, melihat pemandangan ini, wajah Gu Chaoyuan menjadi pucat seperti kertas. Apakah Anjia gila? Apakah ini mengirimkan semua orang kuat yang menetap di Qingzhou? Ye Guan memandang orang-orang kuat di depannya dan tetap diam. Dia tidak menyangka Anjia akan melakukan ini. Ini sungguh tidak terduga. Kamu memandang Anya ini duel yang adil. Apakah kamu Anjia ingin menindas orang lain dengan kekuatanmu? Anya menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah. Aku Anjia akan menindas orang lain hari ini dan aku ingin menindasmu. Siapa yang berani berbicara mewakilimu hari ini? Aku Anjia akan menindas orang lain hari ini. Bunuh siapa? Petik 2. Sombong, sangat arogan, ada keheningan di lapangan, tidak ada yang berani berbicara. Anya menatap Ye Guan dan melambaikan lengan bajunya. Aku tahu ada pelindung di belakangmu. Ayo, biarkan pelindungmu keluar. Aku ingin melihat siapa pelindungmu. Beraninya kamu membiarkannya. Siapa yang memberinya keberanian? Musuh keluargaanku? Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa keluargaan sedang berusaha memberantasnya. Anya tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah dan berteriak, keluar dari sini pelindungmu. Ye Guan hendak berbicara, dan saat ini, klik. Di samping Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita dengan gaun berdarah perlahan keluar. Selesai, tidak ada kesalahan hari ini. Nanti akan ada kesalahan lagi. Tapi, saya akan menaruhnya di rak, artinya, akan ada biaya. Sudah 8 atau 9 tahun sejak saya menulis buku ini. Pria tampan yang mulai mengejar bukuku dari Invincible Sword Domain seharusnya sudah menikah sekarang, bukan? Ketika saya membuka buku baru, yang paling membuat saya bahagia adalah saya bertemu banyak pembaca lama yang mengikutinya sejak Sword Domain. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, dan dari dukungan yang tak terkalahkan hingga saya memiliki pedang. Sekarang, saya memiliki pedang yang akan segera disimpan di rak. Jika sudah diletakkan di rak itu berarti saya akan mulai mengisi daya. Dan menagih berarti banyak pembaca akan keluar. Saya tidak berdaya, tetapi dapat dimengerti. Bagaimanapun, banyak pembaca yang mungkin masih pelajar, dan berlangganan buku asli mungkin agak sulit bagi mereka. Namun, jika Anda mampu, mohon dukung langganan asli. Sebotol air bisa bertahan sebulan, dan kulit bisa bertahan hampir setahun. Saya sangat berharap semua orang dapat berlangganan dan mendukung saya.
Bagaimanapun, saya menulis buku untuk menghidupi keluarga saya, dan langganan Anda adalah dukungan dan penegasan terbesar bagi saya. Dan sejauh mana I-Have a Sword dapat bertahan sepenuhnya bergantung pada dukungan Anda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca atas dukungannya, dan terima kasih kepada seluruh pembaca yang tidak pernah pergi dan terus mendukung secara diam-diam. Jika Anda ingin tetap dan mendukung langganan, atau jika Anda ingin keluar, silakan tinggalkan pesan di area resensi buku, buktikan bahwa Anda pernah berada di sini. Baik Anda pergi atau tinggal, terima kasih telah menyukai buku saya. Bagi yang menginap, terima kasih banyak, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih atas dukungannya yang memberi saya motivasi untuk terus menulis. Ayo pergi, terima kasih atas dukungan Anda, saya harap kita bisa bertemu lagi di lain waktu suatu hari nanti. Ada perjamuan di dunia, saya harap kita semua baik-baik saja. Saat wanita berpakaian berdarah itu keluar, semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin dan ketakutan yang mengerikan. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, semua orang melihat wanita yang baru saja keluar. Wanita itu berambut panjang dan selendang, matanya dingin dan tanpa emosi, seolah-olah semua yang ada di matanya adalah semut. Rok merahnya tampak seperti ditenun dengan darah, dan sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Melihat wanita itu, Ye Guan terkejut, adik dengan rok polos. Saat pertama kali melihat wanita itu, dia mengenakan rok polos. Sekarang, gaunnya berdarah. Ye Guan sangat terkejut. Dia tidak menyangka saudari dengan rok polos ini akan muncul. Wanita dengan rok polos. Memandang ke arah Ye Guan ragu-ragu dan tersenyum pahit. Sebenarnya, aku bisa mengatasinya. Tentu saja, saat ini, dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Karena urusannya sendiri, Suster Sukun terlibat, dan dia merasa sangat menyesal. Wanita dengan rok polos menatap Ye Guan tanpa berbicara. Ini pertama kalinya dia memandang Ye Guan dengan sangat serius. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak dengan rok polos." Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba berbisik, "Panggil Bibi." "Xiaota, Bibi." Ye Guan tertegun, "Bibi?" Wanita dengan rok polos itu mengangguk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ta berkata bahwa ayahku adalah menantunya, benarkah?" Di dalam menara kecil, Xiaota tiba-tiba gemetar. "Sudah berakhir. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir." Sebuah suara misterius. Petik 2. Mendengar ini, wanita dengan rok polos itu sedikit mengernyit. Melihat pemandangan ini, Xiaota ketakutan setengah mati. Namun saat ini, Anya di samping tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Kamu adalah dia penjaga?" "Sepertinya kamu, Ci." Sebelum ia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba menusuk alis Anya. Ledakan, dalam sekejap, Anya terseret ratusan kaki oleh pedang Xingdao, dan akhirnya dipaku ke batu besar di kejauhan. Wanita dengan rok polos itu menatap ke arah Anya. "Apakah aku membiarkanmu berbicara? Keheningan yang mematikan." Semua orang memandang wanita berbaju merah dengan tidak percaya. Di Gunung Guangxuan, Gu Chaoyuan memandang wanita dengan rok polos di bawah dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah ini seorang kaisar pedang yang hebat?" Di samping wanita dengan rok polos,
Ye Guan juga sedikit bingung. Sangat kuat, dia bahkan tidak bisa melihat pedang ini dengan jelas. Saudari dengan rok polos ini jauh lebih kuat dari yang dikatakan Tuan Ta. Di kejauhan, semua pria keluargaan yang kuat tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka sempat bereaksi, pemimpin keluarga mereka akan dipakukan di batu. Setelah sadar kembali, salah satu lelaki tua dari keluargaan tiba-tiba menatap wanita dengan rok polos dengan mata dingin. Aku di sini untuk belajar tentang pedangmu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bangkit perlahan ke udara. Dan dalam sekejap, sosok merah muda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Klik, di mata semua orang, petir merah terang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan petir itu berkumpul ke arah telapak tangannya seperti air pasang. Petir pilar itu muncul di tangan lelaki tua itu. Ledakan, pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan mengerikan dari guntur ilahi. Tidak hanya itu, ruang dalam jarak ratusan kaki tidak dapat lagi menahan kekuatan guntur ilahi, dan mulai retak sedikit demi sedikit hanya dalam beberapa tarikan napas dalam hitungan detik. Ruang dalam jarak ratusan kaki dari tempat kompetisi berubah menjadi bentuk jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Jika petir ini dilempar ke Akademi Guangxuan, Gunung Guangxuan, yang tingginya 10.000 kaki, akan hancur. Orang kuat di alam kesengsaraan ilahi sangat menakutkan. Semua orang merasa ngeri. Lelaki tua dari keluargaan menatap wanita dengan rok polos di kejauhan, dengan ekspresi garang di wajahnya. Ayo, coba aku lihat seberapa kuat pedangmu. Di tangannya dan bergegas menuju wanita dengan rok polos. Menusuk, dalam sekejap, pilar guntur membawa kekuatan guntur ilahi yang menakutkan dan menyapu wanita dengan rok polos. Kekuatan kuat yang terkandung dalam pilar guntur langsung menghancurkan ruang dengan mudah. Dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Tertawa, sebelum ada yang bisa bereaksi, pilar petir itu menghilang tanpa suara, dan kemudian, ada orang lain di dinding batu di sebelah Anya. Itu adalah lelaki tua Anjia. Di antara alis lelaki tua itu, energi pedang menjepitnya begitu kuat hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang bingung, pembunuhan instan, ini sebenarnya adalah pembunuhan instan. Seseorang di alam kesengsaraan ilahi langsung terbunuh. Anya memandang wanita dengan rok polos di kejauhan dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, Kamu adalah Kaisar Pedang Agung." Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Kaisar Pedang Agung benar-benar muncul di tempat ini? Bukankah Kaisar Pedang Agung hanya ditemukan di kampus utama Akademi Guangxuan? Mungkinkah orang ini berasal dari kampus utama Akademi Guangxuan? Pada saat ini, Anya tiba-tiba berkata, tidak mungkin. Saya kenal dengan semua kaisar pedang hebat di Akademi Guangxuan. Tidak ada orang seperti Anda di Akademi Guangxuan. Anda adalah kaisar pedang Sanxiuda, kultivator nakal. Memikirkan hal ini, Anya tiba-tiba merasa percaya diri lagi. Mengapa Anda harus takut terhadap seorang kultivator biasa? Anya tiba-tiba meraung, "Tolong undang jiwa maya nenek moyang." Suara Anya turun. Di Qingzu yang jauh itu, cahaya putih tiba-tiba naik ke langit dari kuil leluhur Anjia.
Saat berikutnya, cahaya putih menembus ruang dan waktu dan langsung menuju ke langit di atas tempat kompetisi. Sebuah bayangan mengembun dengan cepat, ledakan, pusaran besar muncul tepat di atas seluruh lapangan kompetisi. Dan kemudian seluruh langit mendidih, dan tekanan mengerikan terus turun dari langit. Dunia gemetar ketakutan, melihat pemandangan ini. Ekspresi semua orang menjadi serius. Keluargaan sebenarnya mengundang leluhur. Anda tahu, selama puluhan juta tahun keluargaan berada di sini. Selain dua dewa bela diri yang paling mempesona, mereka juga telah melahirkan pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat ini adalah kartu truf Anjia yang sesungguhnya. Meskipun sebagian besar dari orang-orang kuat ini tidak berada di Qingzhou, mereka semua meninggalkan sarana penyelamat nyawa untuk Anjia, untuk berjaga-jaga. Meskipun itu hanya segumpal jiwa virtual, aura kuat ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada aura orang kuat di alam kesengsaraan ilahi. Ini adalah serangan pengurangan dimensi. Anya menatap wanita dengan rok polos itu dengan penuh kebencian. Bukankah kamu sangat cakap? Aku ingin melihat pedangmu. Pada saat itu, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah cahaya putih di dalam langit. Saat berikutnya, boom, di mata semua orang, cahaya putih tiba-tiba pecah. Dan leluhur keluargaan yang baru terkondensasi langsung musnah. Semua orang tercengang, itu hilang begitu muncul. Semua orang langsung ketakutan, seorang kaisar pedang yang hebat begitu kuat. Di kejauhan, Anya tertegun dan kepalanya menjadi kosong. Hilang, apakah nenek moyang saya baru saja pergi? Semua orang kaget dan tak bisa berkata-kata. Begitu dia muncul, dia langsung ditangkap. Di samping wanita dengan rok polos, Ye Guan terdiam, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ta." Tuan Ta tidak berbicara. Pada saat itu, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba menatap ke arah Anya dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah ada orang lain yang menelepon? Anya menatap ke arah wanita dengan rok polos itu. Siapa kamu? Apakah kamu berani menyebutkan namamu? Wanita dengan rok polos berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu pantas mendapatkannya? Anya meraung. Aku tidak pantas mendapatkannya. Keluargaku telah berdiri di alam semesta Guangxuan selama puluhan juta tahun, dan aku memiliki leluhur kuat yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, ada dua dewa bela diri. Bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur dan cakap sehingga berani membenciku, Anjia? Wanita dengan rok polos itu menatap ke arah Anya. Apakah kalian berdua dewa bela diri? Anya tertegun, dan lalu wajahnya berubah menjadi galak. Konyol, betapa konyolnya penanam pedang kecil ini, konyol. Wanita dengan rok polos berkata dengan tenang, dia berhenti, lalu berkata, biarkan kedua dewa bela diri keluar bersama. Sebuah suara tiba-tiba datang dari langit, dan saat berikutnya, seorang pria keluar dari langit. Melihat pengunjung itu, Anya langsung girang, Pada saat itu, wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pria paruh baya itu. Kepala pria paruh baya itu melesat langsung ke langit, terbang setinggi ribuan kaki, dan darah berceceran ratusan kaki. Semua orang ketakutan. Pada saat ini, semua orang berubah dari kaget menjadi takut. Anya memandang wanita dengan rok polos di kejauhan dengan tidak percaya. Kamu, pada saat ini, dia benar-benar bingung, pembunuhan instan.
Pembunuhan instan lainnya, siapa ini? Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Pada saat ini, meskipun Ye Guan terlihat tenang, hatinya sudah kacau. Kaisar Pedang, Ye Guan terdiam. Tuan Ta mungkin berbohong pada dirinya sendiri. Ye Guan memandang wanita dengan rok polos dan berkata dengan lembut, "Bibi." "Bibi." Ketika wanita dengan rok polos mendengar dua kata ini, gelombang emosi akhirnya muncul di matanya yang tenang. Melihat Ye Guan di depannya, dia tiba-tiba teringat seseorang, jadi matanya perlahan melembut, dan dia menyentuhnya dengan lembut mengklik kepala Ye Guan. Lalu berkata, "Di lapangan, siapapun yang Anda klik akan mati." Ye Guan tercengang, sombong. Pada saat ini, pemuda dari klan Tianlong kuno tiba-tiba keluar. Dia menatap wanita dengan rok polos dan tersenyum galak. "Kamu hanyalah kaisar pedang yang hebat, kamu memiliki nada yang besar." Dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan tangannya. Sepotong skala naga, dia langsung mengaktifkan skala naga, dan tiba-tiba, raungan naga yang menakutkan tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Telepon seseorang, di bagian terdalam dari langit berbintang, seekor naga surgawi kuno berukuran ratusan ribu kaki dengan panik merobek ruang dan waktu, bergegas menuju dunia tengah Tiongkok. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik, dan inilah tampilannya, cek. Tiba-tiba, di bagian terdalam dari langit berbintang, raungan naga yang melengking tiba-tiba terdengar. Dan kemudian, kepala naga besar terbang langsung, dan naga kuno itu jatuh dengan cepat dari langit berbintang. Jatuh. Di depan wanita dengan rok polos, pemuda dari suku Tianlong kuno menatap wanita dengan rok polos dan mencibir, "Nenek moyang saya akan segera datang, tunggu saja untuk mati." Berkata dengan tenang, "Benarkah?" Pemuda dari suku Tianlong kuno menatap tajam ke arah wanita itu. Wanita dengan rok polos berkata dengan suara garang, "Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan membunuh orang itu kamu melindungi, dan menghancurkan 10 klanmu." Kaisar Pedang Agung. Klan Tianlong kuno benar-benar tidak takut. Selama mereka bukan tipe orang yang memiliki koneksi, seorang kaisar pedang yang hebat. Apa yang perlu ditakutkan? Waktu telah berubah, yang penting sekarang adalah jumlah orangnya. Yang dia takuti adalah wanita di depannya memiliki pendukung, tetapi dia hanya mendengar perkataan Anya. Wanita di depannya adalah seorang kultivator biasa. Satu orang. Tidak ada pendukung. Bukankah itu sewenang-menang? Mendengar perkataan anak laki-laki Tianlong kuno, wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit, lalu bertanya, "Di mana rumahmu?" Tunjuk ke arahnya. "Xiaota, baca bab ini di sini, buktikan bahwa kamu tinggal. Jika memungkinkan, bisakah Anda mengucapkan sepatah kata pun? Beritahu aku kalau kamu akan menginap." Bersambung.